Negara Indonesia kini semakin lama nampak semakin maju di segala bidang, baik ekonomi, militer, teknologi, transportasi, infrastruktur, olahraga, dan masih banyak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Guys, negara Indonesia kini semakin nampak semakin maju dari segala bidang guys. Dari segi ekonomi, dari segi militer, dari segi teknologi, transportasi, infrastruktur, olahraga, dan masih banyak lagi yang berkembang di Indonesia ini. Nampaknya ini adalah kebangkitan Indonesia. Dari sinilah Indonesia akan menjadi negara adidaya. Tapi masih negara-negara kita, negara-negara tetangga masih nggak rela guys kalau Indonesia itu akan menjadi negara adidaya. Bagaimana coba Indonesia kalau jadi negara adidaya? Bisa menyaingi Cina, Amerika, wah, gempar Asia. Nah, jadi gini guys, Indonesia bakal jadi negara adidaya. 5 negara besar yang sudah memprediksi era kemajuan Indonesia guys. Jadi Indonesia ini memang lagi berkembang ya guys, bukan negara maju, negara yang berkembang tapi akan menjadi negara maju. Positive thinking aja, nggak usah selalu wah nanti ini, nggak usah. Positif, kita sebagai rakyat positif aja guys, nggak usah kebanyakan cengcong, nggak usah kebanyakan lain-lain. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jangan lupa ikuti sampai selesai guys, agar tidak gagal paham. Let's go. Negara Indonesia kini semakin lama nampak semakin maju di segala bidang, baik ekonomi, militer, teknologi, transportasi, infrastruktur, olahraga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, hal ini dianggap dunia sebagai era kebangkitan Indonesia, namun banyak juga negara rival dan sahabat yang mengamati secara mendalam kemajuan yang kita alami. Negara-negara tersebut tahu persis bahwa Indonesia sedang berusaha keras untuk merebut kejayaannya untuk menjadi negara besar. Tidak jarang mereka lebih mengetahui dari kebanyakan orang kita sendiri. Dari kacamata mereka, negara kita jauh lebih meyakinkan daripada negaranya. Nah, berikut ini negara yang sudah tahu jika Indonesia terus melewati tahap kemajuan demi kemajuan. Indonesia akan menjadi negara besar dan negara maju. Vietnam. Vietnam ternyata adalah salah satu negara yang sangat ambisius untuk menjadi negara nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam sejak lama menyusun strategi agar menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Jika rival negaranya hanya Filipina, Thailand, dan Malaysia saja, maka jelas Vietnam tidak akan gentar dan merasa masih sanggup untuk bersaing dan mengatasinya. Namun di Asia Tenggara sendiri ada Indonesia, negara yang ibaratnya nih merupakan negara yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Dari awal kebangkitan Indonesia, Vietnam sudah menyadari akan hal itu. Makanya Vietnam tancap gas dan berhasil menyalip negara tetangga di banyak bidang, khususnya di bidang militer dan pertumbuhan ekonomi. Mulanya Vietnam menantang Indonesia secara terang-terangan untuk berkompetisi. Namun semakin Indonesia bangkit, Vietnam merasakan kekuatan yang agak berbeda. Sedikit saja Indonesia bergerak sudah sangat mempengaruhi kedikdayaan Vietnam di Asia Tenggara. Untuk itu kita jangan heran jika di media mancanegara, Vietnam banyak berita tentang perkembangan di negara kita. Vietnam yang dulunya nampak akan bersaing sengit dengan Indonesia, kini mulai melunak dan pelan-pelan memberikan dukungannya ke negara Indonesia. Mulai kerjasama baru serta aktif bergandengan dengan Indonesia dalam forum-forum internasional mewakili Asia Tenggara. Gak usah saingan, mending gandengan ya kan Stri Lovers? Cina. Negara adidaya yang satu ini juga mulai menampakkan ketertarikannya kepada Indonesia dalam dekade terakhir ini. Itu terlihat dari kerjasama Indonesia dan Cina semakin intens di banyak bidang. Negara tirai bambu ini juga menyadari kebangkitan Indonesia yang dimana Cina beberapa dekade lalu juga mengalaminya.
dari negara miskin berubah menjadi negara yang superpower. Berbeda dengan negara barat yang selalu menghalangi, China justru mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Ada kemungkinan China mempersiapkan Indonesia sebagai mitra yang handal untuk berbagi kepentingan di masa depan. Dengan adanya negara kuat seperti Indonesia yang menjadi mitra bagi China, maka semakin menumbuhkan kepercayaan diri untuk mengimbangi bahkan mengalahkan hegemoni negara-negara barat, khususnya Amerika. Sepertinya kita diuntungkan juga ya Studi Lovers dengan bersaingnya negara-negara besar. Jepang juga termasuk negara yang sudah lama memprediksi jika Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini sudah disadari oleh Jepang pasca kemerdekaan Indonesia. Di masa itu, ketika Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games keempat pada tahun 1962. Bahkan Jepang menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa gila dikarenakan kecepatan Indonesia mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif singkat di luar batas kewajaran pada masa itu. Di era sekarang, Jepang kembali sadar bangkitnya raksasa dari selatan bernama Indonesia untuk kedua kalinya setelah pasca kemerdekaan. Di tengah kemelut ekonomi, Jepang selalu mengalami kemunduran. Jepang berusaha mendekati Indonesia untuk bekerja sama guna meningkatkan kembali perekonomian di negaranya. Tetapi Indonesia sekarang nih sangat jeli dan cerdas dalam bermitra dengan tidak menjadikan Jepang sebagai mitra utama. Indonesia lebih mengincar negara besar dengan potensi ekonomi yang kuat, mempunyai teknologi mutakhir guna mengamankan dan memperkokoh posisi Indonesia di masa depan sebagai bangsa yang memiliki pengaruh. Setelah terjajah, terbitlah kerjasama. Amerika Serikat. Nah, sulit rasanya ya Studi Lovers membahas dunia tanpa menyebut negara yang satu ini. Negara yang posisinya di dunia cukup terpandang ternyata memahami negara kita dengan sangat baik. Bahkan tidak jarang juga nih dalam strateginya, Amerika yang selalu merayu para petinggi negara kita agar Indonesia menunda-nunda untuk menjadi negara besar dan berpengaruh. Namun di era kemajuan dan globalisasi saat ini, strategi tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk negara kita. Di mana rakyat Indonesia sudah dapat terlihat dengan jelas dan kerap kali melakukan protes yang bersifat sarkas kepada pemerintah, serta bosan dengan kata-kata menyerah atau mengalah. Negara Paman Syam ini menyadari hal tersebut sekarang sudah mulai terbuka dengan Indonesia dan mulai menjalin hubungan kesetaraan yang berimbang. Di lain sisi, Amerika sekarang nampak selalu membela Indonesia dalam menghadapi perang politik dengan Eropa. Seperti yang kita ketahui ya Studi Lovers, jika negara-negara Eropa sudah mulai jumawa pada Amerika. Begitupun dalam hal bisnis dan perdagangan, Amerika bersama China terus berebut pengaruh pada Indonesia. Oke guys, jadi itulah tadi beberapa negara adidaya yang mengakui ini atau memprediksi Indonesia ini akan menjadi negara adidaya juga, negara maju seperti layaknya China dan Amerika. Tidak ada yang tidak mungkin guys. Semua itu berproses. Dimulailah dari sekarang. Kalau tidak memulai, kapan lagi? Harus dimulai. Dimulai dari era Presiden Jokowi. Berani mengambil tindakan-tindakan yang sangat luar biasa. Bahkan Amerika pun bisa dibilang tunduk sama Presiden Jokowi karena mengambil alih Freeport. Kerjasama Cina, kerjasama antar negara-negara maju, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya guys. Vietnam mau menyaingi nggak bisa guys, beda ya kan. Vietnam berambisi ingin menguasai Asia Tenggara secara segala bidang dari ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Ya kalau lawannya cuma Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, oke aja, fine. Tapi ada Indonesia di Asia Tenggara yang mungkin tidak akan bisa dia lalui, gitu guys. Oke guys, oke. Intinya kita berdoa ya semoga Indonesia ini kedepannya menjadi negara yang lebih baik lagi. Oke guys, terima kasih.
kesempatannya yang sudah hadir di channel Joni Swayudi. Jangan lupa dukungnya dengan cara subscribe guys. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dari segala bidang dan urusan. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.